Kita sebagai makhluk yang bertuhan adalah makhluk yang tak bisa hidup tanpa berkomunikasi dengan Tuhan. Tak ada satu tempat pun yang dapat kita minta selain meminta kepadanya. Bagaimana cara kita meminta? Caranya ialah dengan berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan dengan maksud memohon sesuatu yang belum kita miliki dan berharap Tuhan mengabulkannya entah dalam waktu cepat atau lambat. Sebagian sumber memang ada yang mengatakan bahwa Tuhan tak pernah menyia-nyiakan doa kita. Tuhan hanya akan mengabulkan doa kita di saat yang tepat. Di saat di mana kita benar-benar membutuhkan realisasi doa tersebut. Tetapi, semakin berkembangannya zaman semakin dangkal pula lah pemikiran manusia yang kebanyakan hanya mau meminta tanpa memperhatikan apakah dia sudah pantas dan sudah benar meminta. Bahwasanya ternyata ada beberapa faktor yang membuat doa kita tidak terkabul, hal itu justru adalah hal sepele yang sama sekali tidak kita ingat. Berikut beberapa rahasia mujarab terkabulnya doa yang justru kita lewatkan para pecinta kumpulan misteri semuanya. Rahasia mujarab terkabulnya doa yang justru kita lewatkan. Makanan-makanan adalah sesuatu yang kita cari dan kita masukkan ke dalam tubuh kita, diproses menjadi darah dan daging. Maka dari itu apa yang kita makan akan mendarah daging di dalam tubuh kita. Begitu juga dengan baik buruknya makanan tersebut. Jika makanan tersebut baik maka akan mendarah daging menjadi hal yang baik pula. Tetapi jika makanan itu buruk maka akan mendarah daging menjadi yang buruk pula di dalam tubuh kita. Kebaikan dan keburukan makanan tak dinilai dari rasa dan penampilannya, tetapi dari bagaimana makanan itu berasal, bagaimana kita mendapatkan makanan tersebut dengan cara halalkah atau dengan cara haramkah? Sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh H.R. Tabrani mengatakan bahwa dahulu Sa'ad bin Abi Waqqas pernah meminta baginda Rasulullah untuk mendoakannya agar segera dikabulkan. Maka serta-merta baginda menjawab, "Hei Sa'ad, perbaikilah makananmu maka niscaya doamu akan dikabulkan. Sesungguhnya orang yang telah memasukkan makanan haram kepada tubuhnya maka doanya tidak akan diterima selama 40 hari. Tak hanya itu saja sebuah riwayat dan sumber yang menjelaskan dan menunjukkan bukti bahwa makanan seringkali kita lupakan sebelum kita berdoa. Suatu kisah ada seorang ulama di Arab yang setiap doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Suatu hari ulama itu pergi ke kota untuk membeli kurma. Ketika penjual kurma sedang melayaninya dan menimbang kurmanya, dia melihat ada satu kurma tergeletak di dekat timbangan. Dia pun mengambil dan memakan kurma itu karena mengira bahwa kurma itu adalah kurma miliknya yang jatuh saat proses penimbangan. Menjelang beberapa hari setelah kejadian itu, dia tak merasakan adanya perubahan hanya suatu ketika dia sedang berzikir ada di belakangnya suara-suara gaib yang sedang bercakap-cakap membicarakan dia. "Kau lihat, lelaki tua itu? Dia adalah lelaki yang dulunya selalu dikabulkan doa-doanya oleh Allah, tetapi sekarang doa-doanya tidak akan dikabulkan selama 40 hari karena dia telah memakan sesuatu yang bukan haknya." Mendengar percakapan itu, lelaki alim itu langsung bingung dan mengingat-ingat makanan apakah yang sekiranya telah masuk ke dalam kerongkongannya yang bukan haknya. Maka dia ingat akan kejadian buah kurma itu. Hingga setelah itu lelaki ini langsung kembali ke kota dan mencari pedagang kurma yang dulu. Sayangnya sesampai di sana pedagang kurma telah berganti, bukan lagi orang yang dulu melayaninya. Begitu dia meminta penjelasan baru taulah dia jika pedagang kurma yang dulu telah meninggal dan kini anaknya yang meneruskan. Maka dia pun segera menceritakan perihal yang menimpa dirinya, sang anak memaafkan dan mengikhlaskan kurma itu. Tetapi ternyata ahli waris dari pedagang kurma itu bukan hanya satu orang melainkan 7 orang, maka pergilah lelaki alim itu menemui satu persatu ahli waris sang pedagang kurma. Setelah lengkap semua ahli waris memaafkan dan mengikhlaskan beliau tampak lega. Sambil menuju perjalanan pulang terdengarlah kembali percakapan gaib di belakangnya. "Lihatlah, dialah lelaki alim yang kemarin doa-doanya tak dikabulkan oleh Allah, tetapi sekarang Allah sudah mengabulkan doanya." Pelajaran dari pentingnya makanan halal terhadap doa kita melihat kisah yang tidak main-main di atas tentunya kita harus sadar
bahwa benar adanya bahwa makanan adalah faktor penyebab tidak terkabulnya doa yang sering kita remehkan. Apalagi manusia sekarang banyak yang menganggap semuanya remeh. Apa yang ada di meja makan langsung dimakan karena menganggap siapapun yang memiliki pasti akan mengikhlaskannya. Padahal tak seharusnya kita menarik kesimpulan seperti itu. Pada kenyataannya ikhlas adalah hal yang tidak mudah. Dan jika seseorang tidak mengikhlaskan akan apa yang sudah masuk ke dalam tubuh kita maka sudah masuk dalam hitungan makanan haram. Maka dari itu sebaiknya kita berhati-hati dalam memperhatikan makanan yang masuk karena bisa menjadi rahasia mujarab terkabulnya doa yang justru kita lewatkan.